Oke, halo semuanya, anak-anak ser yang pastinya ser selalu banggakan. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, video ini akan memperjelas praktek atau tugas praktek pidato persuasif ya, karena ada sebagian dari kalian yang masih belum tahu atau masih bingung gitu gimana cara membuatnya. Jadi pastikan video ini kalian tonton biar tugasnya nanti bisa dikerjakan dengan benar ya. Seperti yang sudah kalian lihat di sini, ini adalah kriteria atau syarat atau perintah tugasnya ya. Ini ada 5 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian disuruh membuat pidato persuasif ya. Membuat di sini artinya kalian boleh membuat dengan ide sendiri atau boleh ambil di internet. Tapi dengan catatan di situ tidak boleh menyinggung sara. Dan temanya bebas ya. Jadi temanya bisa kalian pilih sendiri asalkan tidak menyinggung sara. Nah, sara ini maksudnya adalah suku, agama, ras, atau antar golongan. Jadi kalau membuat pidato jangan menyinggung sara. Ya, misalnya merendahkan atau melecehkan ya. Jadi buat pidato yang normal-normal aja. Oke. Nah, yang kedua, pidato harus mengandung unsur ajakan. Ini penting sekali ya, karena kita di sini membahas pidato persuasif. Berarti kalian harus memberikan atau menuliskan kalimat persuasifnya. Waktu itu sudah dibahas bagaimana cara membuat kalimat persuasif, pastinya kalian sudah tahu semua ya. Nah, kalau pidatonya tidak ada kalimat ajakannya atau unsur ajakannya tentu nanti salah, oke? Kemudian yang ketiga, materi pidato harus dikuasai. Nah, ini walaupun kalian ambil di internet, kalian harus paham betul isi pidatonya, biar nanti ketika kalian praktekkan di depan, kalian nggak bingung gitu. Jadi harus dibaca, dipelajari, oke? Kemudian yang keempat, dapat memilih salah satu metode cara berpidato. Kalian boleh pilih salah satu dari 4 ini ya. Waktu itu sudah dipelajari juga ya, ada metode impromptu, kemudian metode naskah, metode menghafal atau metode ekstemporan. Itu terserah kalian. Tapi kalau kalian di sini pengen dapat nilai yang bagus ya, saya sarankan pakai metode menghafal ya, apalagi kalau pidatonya buatan kalian sendiri, itu nilainya pasti dijamin bagus. Nah, kemudian poin yang kelima nih, poin yang paling sering kalian tanyakan ya, karena banyak dari kalian yang masih nggak paham gimana cara membuatnya. Jadi teknisnya di sini ya, kalian disuruh membuat pidatonya itu dengan kriteria 4 paragraf minimalnya ya. Kalau minimal berarti paling sedikit, kalau lebih sedikit dari itu berarti nggak bisa. Kalau lebih gimana ser, boleh, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Mungkin bisa 6 atau 7 paragraf. Jangan pula kalian buat sampai 15 paragraf gitu, nanti kelamaan pidatonya. Oke, kemudian kriteria yang lain pun harus kalian perhatikan ya. Misalnya dalam satu paragraf ini setidaknya terdiri dari 4 atau 5 kalimat. Ya, itu baru bisa dikatakan sebagai paragraf. Tapi bagaimana kalau misalnya kurang dari itu? Boleh kurang, tapi biasanya di bagian awal aja, misalnya di bagian pembukaan itu biasanya tidak terlalu banyak ya, bisa 1 atau 2 kalimat, 2 atau 3 kalimat ya, kalau 1 kalimat nggak bisa. Jadi itu bisa, tapi kalau bagian isi ya wajib sampai 5 kalimat, karena bagian isi itu yang paling banyak dan yang paling penting itu ya. Jadi satu paragrafnya terdiri 4 atau 5 kalimat. Kemudian diketiknya di lembar kertas A4 ukurannya. Ini lembar kertas A4 itu yang umum ya. Jadi kalau kalian ke rental printer itu biasanya langsung otomatis menggunakan kertas itu. Kalau pakai kertas yang lain gimana? Boleh sebenarnya, tapi ya kalian sesuaikan aja yang ada di situ apa. Kemudian untuk fontnya, ini font juga sangat penting ya. Ini banyak dari kalian yang fontnya itu diabaikan. Yang kalian gunakan di sini adalah menggunakan font Times New Roman. Font itu adalah jenis tulisannya. Ini font yang pasti ada di Microsoft Word ya, pasti ada. Kalian cari aja, diketik di situ, pasti nanti akan muncul ya. Nanti teknisnya seperti apa akan saya jelaskan nanti. Kemudian untuk ukurannya 12 ya, jangan lebih dari 12 atau kurang dari 12, karena 12 ini yang ukuran normalnya. Kemudian formatnya juga harus rata kiri dan kanan. Ini juga yang sering kalian abaikan ya. Rata kiri kanan itu formatnya biasanya kalau di Word itu namanya justified. Nanti teksnya akan saya jelaskan ya. Kemudian kalau udah semua baru di print dan bisa dipraktekkan di kelas sesuai dengan jadwalnya. Oke. Nah, itu untuk syarat atau perintahnya. Nah, adapun hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat pidatonya ya, kalian juga harus bisa membuat pidatonya dengan memperhatikan beberapa hal ini.
Nah, ini saya akan langsung jelaskan ya. Seperti yang saya bilang ya, kalian membuat pidatonya harus berdasarkan struktur. Struktur sudah saya jelaskan semuanya itu ya, ada bagian pembukaan, isi, dan juga penutup. Bagian pembukaan juga ada beberapa bagian di situ, misalnya bagian ucapan salam, kemudian ucapan sapaan atau salam penghormatan ya, kemudian ucapan rasa syukur, isi pidatonya ya, kemudian bagian penutup. Ini harus ada semua. Nah, bagian pembukaan itu misalnya kalian harus meletakkan di situ salam pembuka, misalnya seperti assalamualaikum, selamat siang, namo buddhaya ya, atau yang lain-lainnya yang sesuai dengan kepentingan kalian. Kemudian ucapan rasa syukur atau penghormatan juga penting ya. Kalau ucapan penghormatan itu misalnya yang terhormat, yang saya hormati, hadirin yang terhormat, atau teman-teman yang saya cintai, itu bisa. Jadi wajib dituliskan juga. Kemudian ucapan rasa syukur, syukur ini dipanjatkan kepada Tuhan ya. Contohnya misalnya puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atau puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi terserah dengan bahasa kalian sendiri. Intinya di sini adalah ucapan rasa syukur yang kita tujukan kepada Tuhan gitu ya. Kemudian untuk isinya, isi ini masing-masing dari kalian tentu membuat pidato yang berbeda-beda. Jadi ya sesuaikan aja isinya apa, tapi kriterianya harus terdiri setidaknya dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat. Karena bagian di sini yang paling banyak. Jangan pula kalian membuat isi yang tidak ada isinya gitu ya. Jadi tidak ada pesan yang disampaikan. Kalau kalian buat hanya dalam 1 kalimat atau 2 kalimat itu tentu pasti salah ya. Tidak sesuai dengan yang Sir minta. Jadi usahakan misalnya seperti sini contohnya ya. Jadi kalimatnya itu berisi di sini. Oke. Untuk isi. Kemudian yang terakhir bagian penutup. Ini penutup juga sangat penting ya. Ini kadang kalian abaikan bagian-bagian ini. Jadi kalau kalian membuat bagian penutup, kalian harus menyertakan 4 elemen ini. Yang pertama yaitu harapan ya, berisi harapan. Misalnya ada kata-kata semoga, atau harapan saya pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat, atau misalnya semoga pidato yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jadi terserah dengan kalimat kalian. Intinya di sini adalah harapan. Kemudian permohonan maaf ya. Ini etika pidato yang baik, harus mengucapkan permintaan maaf walaupun mungkin kalian merasa tidak melakukan suatu kesalahan. Permohon maaf misalnya dengan kata-kata mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kesilapan kata. Kemudian ucapan terima kasih ini juga penting ya. Ucapan terima kasih kepada audiens. Misalnya terima kasih atas perhatian saudara-saudara, atau terima kasih atas perhatian hadirin, dan seterusnya. Kalian boleh pakai kalimat apapun itu. Yang penting di sini adalah ucapan terima kasih. Kemudian yang terakhir salam penutup. Nah, salam penutup ini harus disesuaikan dengan salam pembuka tadi. Misalnya kalian tadi menyebutkan salam selamat pagi gitu di awal, ya di akhir juga dengan selamat pagi. Jangan pula nanti di awal selamat pagi, di belakangnya selamat malam. Ya berarti pidatonya bisa seharian tuh. Nah, kemudian juga perhatikan ya awalnya apa, ya terserah. Pokoknya sesuaikan dengan bagian pembukanya seperti apa itu ya. Ini jadi kalian harus perhatikan strukturnya juga. Kalau tidak ada bagian-bagian ini ya berarti pidato kalian bisa dikatakan belum benar ya, alias nanti serahkan tolak. Jadi sebelum kalian membuat pidatonya, kalian harus perhatikan ini apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada, lengkapi ya. Jadi kalau mau mengirim atau menunjukkan kepada Sir, semuanya harus sudah lengkap gitu. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan teknisnya, cara mengetiknya, format di Word-nya itu bagaimana. Nah, ini sudah masuk ke Microsoft Word. Ini pasti kalian punya semua kalau kalian punya laptop atau komputer. Nah, kalau nggak punya dua-duanya gimana, Sir? Kalian bisa gunakan HP ya. Walaupun mungkin cara formatnya agak berbeda, tapi pada intinya sama di sini. Oke, jadi di sini sudah saya tampilkan satu teks pidato. Ini potongan teks pidato. Perintah Sir tadi adalah kalian disuruh membuat formatnya yaitu dengan lembar kertasnya ukuran A4 ya. Kita pastikan di sini sudah A4 atau belum. Caranya bagaimana? Kita masuk ke layout ya. Layout ini adalah bagian untuk mengatur ukuran kertasnya. Layout di sini ya. Kemudian kalian masuk saja langsung ke size ya. Nah, di situ dilihat mana ukuran yang A4 ya. Kalian perhatikan aja ke bawah. Nah, di sini ya. Kalau sudah ketemu tinggal klik aja. Nah, nanti otomatis akan terformat kertasnya A4.
Oke, gampang ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke home lagi ya, karena kita akan mengedit atau memformat bagian teksnya. Nah, jadi yang diminta di sini tadi adalah formatnya menggunakan fontnya yaitu Times New Roman ya. Ukurannya 12. Nah, caranya seperti ini ya. Kamu langsung aja ke bagian sini ya. Ini adalah bar yang menunjukkan beberapa pilihan tentang font ya. Banyak sekali pilihannya di sini, tapi yang saya minta adalah yang Times New Roman. Nah, caranya kalian ketik aja di situ ya. Times ya, nanti otomatis akan muncul. Sudah muncul di sini ya, Times. Artinya sudah ada ya. Nah, bagaimana biar ini berubah? Kalian tinggal blok saja dengan cara diseret seperti biasa ya. Atau kalau pengen lebih cepatnya kalian ketik di keyboard itu Ctrl A secara bersamaan. Itu nanti terblok semua. Nah, kalau sudah seperti ini kalian masuk lagi ke sini ya. Ketik yang tadi Times ya. Kalau sudah muncul seperti ini, itu artinya sudah terformat ya, tinggal kalian klik enter aja. Nah, otomatis akan berubah fontnya menjadi Times New Roman ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal ganti size-nya ya. Size-nya ada di sebelahnya nih, di kanannya ini. Kalian klik di sini, nanti ada beberapa pilihan ukuran ya. Yang diminta tadi adalah 12, maka kalian arahkan ke angka 12. Ya. Ini akan berubah ya, yang tadinya 13 menjadi 12. Oke, kalau font sama ukurannya udah sesuai, sekarang kita akan format bagian rata kiri dan kanannya ya, karena tadi saya minta kalian juga harus perhatikan format rata kiri kanannya. Nah, caranya seperti tadi, kalian blok dulu ya dengan Ctrl A, kemudian kalian masuk ke bar yang ini ya. Ada 4 pilihan di sini. Ini kebetulan belum terformat dengan benar ya. Kalian boleh cek dulu di sini ya. Jadi ada garis di sini, kalian klik di sini untuk melihat apakah garisnya sudah rata belum ya. Ini kita lihat di sini belum rata ya. Nah, jadi antara kata yang di atas ini ke bawahnya itu nggak rata. Kalau rata kan lurus seperti ini ya. Nah, kita ulangi lagi, Ctrl A, kita pilih dari 4 yang ini, pilih yang paling kanan, namanya Justify. Atau kalau pengen cepatnya kalian bisa Ctrl J ya, ini ada keterangannya nih, Ctrl J. Nah, jadi sangat gampang ya. Ini sudah rata ya. Kalau kita klik di sini akan nampak garis lurus dari atas sampai bawah. Kalau yang tadi kan tidak. Nah, beda ya. Nah, ini setelah diformat menjadi lurus. Itu maksudnya ya. Jadi gampang sebenarnya kalau kalian mengikuti petunjuk dari Sir ya, dari awal sampai akhir ini. Nah, kalau ini sudah sesuai ya, ukurannya sudah sesuai, kertasnya sudah sesuai, tinggal kalian print, kemudian kalian pelajari. Kalau sudah dipelajari baru bisa dipraktekkan sesuai jadwalnya. Nah, jadi itu cara kita membuat tugas teks pidato persuasif. Oke? Sampai jumpa di kelas dan saya harap kalian bisa membuat tugasnya dengan sempurna, tidak ada masalah lagi. Oke?